Pemirsa seri pemahaman Skriptura yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, kita akan membahas SPS ke-7 yang mengambil tema surat Galatia. Pada bagian ke-32 ini kita akan membahas Galatia 3 ayat 13 sampai ke-14. Kembali lagi Paulus menjelaskan tentang kutuk. Seperti telah dijelaskannya pada ayat yang ke-10, bahwa siapa yang telah diperbudak oleh hukum Taurat, maka dia berada di bawah kutuk. Namun di sini Paulus lebih tegas lagi mengatakan bahwa hukum Taurat itu sendiri mendatangkan kutuk, yaitu kutuk hukum Taurat. Dalam teologi Paulus, istilah kutuk hukum Taurat hanya dijumpai pada Galatia 3 ayatnya yang ke-13. Kutuk atau hukum Taurat adalah kutuk yang didatangkan oleh hukum Taurat, dan artinya hukum Taurat itu sendiri adalah kutuk. Namun demikian, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Dia. Kristus menjadi subjek pada kalimat ini. Tindakan aktif dilakukan oleh Kristus bahwa Dia menebus dari kutuk hukum Taurat. Yang menjadi pertanyaan adalah siapakah yang dimaksud dengan kita? Bukankah orang-orang Kristen Galatia bukanlah orang Yahudi yang dulu telah diperhamba oleh hukum Taurat? Jadi tentu yang dimaksud dengan kata kita di sini bukanlah orang-orang Kristen Galatia, melainkan orang-orang Kristen Yahudi yang di bawah perhambaan dan kutuk hukum Taurat. Bisa dibandingkan Galatia 3 ayat yang ke-10. Paulus menyadarkan kepada lawan-lawannya yang meskipun telah berbuat kepalsuan, namun mereka adalah saudara-saudara seiman dalam Kristus. Bahwa Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dipakai kata menebus. Di sini karena hal ini berhubungan dengan perhambaan yang telah didatangkan oleh hukum Taurat itu sendiri. Dengan jalan membeli kembali dan menebus, maka telah dilepaskan atau dibebaskan dari perhambaan hukum Taurat. Yang dengan demikian dilepaskan juga dari kutuk hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu mendatangkan kutuk, dan bahkan hukum itu sendiri adalah kutuk. Maka cara menebusnya juga dengan jalan menjadi kutuk. Dasar dari pernyataan Paulus ini diambil dari Ulangan 21 ayatnya yang ke-23. Dalam kutipan ini, Paulus sengaja membuang kata upotheon. Karena menurut Paulus, Kristus yang tersalib itu tidak mungkin terkutuk oleh Tuhan sendiri. Paulus dalam kutipan ini hanya menandaskan bahwa mayat yang tergantung pada kayu adalah terkutuk. Dan kutipan ini merupakan alat bukti bahwa Kristus menjadi terkutuk dan ini adalah jalan untuk menebusnya. Dengan Kristus menebus, maka berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Dalam hal ini, Paulus mengambil kesimpulan bagi argumentasinya ini. Dari awal, Paulus telah menyatakan janji
Tuhan kepada Abraham, bahwa olehmu maka bangsa-bangsa lain akan mendapat berkat. Dan ini telah digenapi oleh Kristus. Jadi dengan Kristus menebus, maka berkat Abraham itu sampai ke bangsa-bangsa lain. Secara khusus berkat itu sampai juga kepada umat di Galatia. Berkat Abraham sampai ke jemaat Galatia. Hal ini sama juga dengan menerima roh yang telah dijanjikan, yaitu pengalaman rohani ketika orang percaya atau beriman kepada Kristus. Amin. Soli Deo Gloria. Tetesan darahmu buktikan besar cintamu, sedalamnya lembah di hidupku. Engkau datang mengangkat hidupku. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku, takkan pernah mampu ku jauh darimu. Engkau alasanku hidup setiap musim di hidupku. Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segala